Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat peneliti? Tentunya selalu sehat dan selalu semangat. Sahabat-sahabat sekalian, peneliti yang barangkali sedang membuat sebuah karya, produk maupun jasa atau dalam sebuah fenomena, tentunya banyak kendala dan tidak menjadikan kendala tersebut atau rintangan tersebut menjadi beban yang berlebihan sehingga mengganggu aktivitas yang lain. Untuk menyelesaikan sebuah penelitian, rekan-rekan mahasiswa memungkinkan untuk mengadakan percobaan atau penelitian terlebih dahulu kecil-kecilan sebelum melihat atau memaparkan dari penelitian yang sesungguhnya, sehingga pada saat nanti waktu penulisan skripsi maka ide gagasan tersebut sudah pernah terlintas di dalam benak pikiran. Jangan menunggu sampai semester 8 sahabat untuk menyelesaikan penelitian. Sahabat bisa memikirkan terlebih dahulu, barangkali mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu dosen mengenai sebuah penelitian yang memungkinkan rekan-rekan peneliti bisa selesai tepat waktu. Memang masing-masing dari kita mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Namun demikian, tentunya manakala sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, sebuah penelitian ini pasti akan bisa kita rencanakan hasil akhirnya. Manakala di situ ada hambatan, maka rentang toleransi selesainya juga tidak terlalu jauh. Semoga paparan kali ini nanti bisa bermanfaat untuk segera sahabat-sahabat peneliti tindak lanjuti. Jangan menunggu perkuliahan sampai di semester 10 atau semester 12 baru sahabat semangat untuk melakukan sebuah aktivitas penelitian. Apa yang kita rencanakan idealnya kita tulis. Begitu juga apa yang sudah kita tulis, kita rencanakan idealnya bisa kita tidak lanjuti menjadi sebuah aktivitas pekerjaan atau aktivitas penelitian. Sekali lagi paparan ini kita awali dari nol sehingga sahabat-sahabat nggak perlu khawatir, tidak perlu risau bagaimana membuat sebuah penelitian. Kita akan mengawalinya dari nol untuk penelitian pemula. Kita kali ini akan memaparkan mengenai pendekatan penelitian dengan kuantitatif. Di materi sebelumnya untuk sistematika penulisan karya ilmiah ada dua pendekatan. Yang pertama pendekatan secara kualitatif, kemudian yang kedua adalah pendekatan secara kuantitatif. Secara kualitatif kemarin kita sudah mengupas di materi sebelumnya. Dapat rekan-rekan mahasiswa lihat sederhananya sebuah penelitian. Kali ini kita akan menyederhanakan sebuah pendekatan penelitian secara kuantitatif. Sebenarnya penelitian kuantitatif itu seperti apa? Kalau di materi kualitatif, yang kita gunakan adalah sensor, perasa, indera yang kita punyai. Pada penelitian kuantitatif, maka kita akan menggunakan alat ukur. Sehingga pasti di situ masalahnya sudah jelas. Masalah ini muncul antara harapan dan kenyataan. Jadi sahabat-sahabat akan mengkaji
sebuah permasalahan dengan pendekatan kuantitatif dengan melihat masalah itu sudah jelas. Jadi kelihatannya kok seperti itu. Kemudian kita tindak lanjuti dengan sebuah penelitian. Yang berikutnya, informasi luas dari sebuah populasi. Contoh, mengapa kita menggunakan pendekatan kuantitatif? Kita akan memasarkan produk sepeda motor. Kemudian ruang lingkupnya satu provinsi. Kita akan melihat apa yang direspon dari sebuah unit motor yang baru kepada masyarakat di provinsi tersebut. Karena luasan populasi, maka kita dapat mengambil sampel dari masing-masing kabupaten. Hasil akhirnya kita bisa melihat apakah mendapatkan respon dari masyarakat atau sepeda motor tersebut tidak mendapatkan respon. Ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sebentar, pada saat kita itu membuat sebuah penelitian, apakah dapat kita menggunakan pendekatan kualitatif sekaligus dengan menggunakan kuantitatif? Boleh. Dan itu tentunya lebih akurat. Yang menjadi bahan pertimbangan adalah keterkaitan kita dengan biaya, dengan waktu, dengan tenaga, yang tentunya itu menjadi bahan pertimbangan. Kita mencari optimalisasi. Jangan sampai kita menggunakan dua pendekatan sekaligus, tetapi karena keinginan kita untuk membuat sebuah penelitian yang sempurna, maka durasi waktunya panjang. Mahasiswa yang harusnya menyelesaikan studinya selama 8 semester atau 4 tahun, karena keinginannya menggali semakin dalam dengan menggunakan dua metode tanpa memperhitungkan waktu, akhirnya penelitian baru selesai di semester 15 atau semester 20 sampai mau drop out misalnya. Tidak, kita sudah mempertimbangkan itu semua. Ya, jadi kita memilih salah satu pendekatan baik kualitatif atau kuantitatif. Selanjutnya, di pendekatan kuantitatif ini kita melihat perlakuan dari sebuah proses tertentu. Jadi kita bisa menonton secara langsung jumlahnya ya dari sebuah perlakuan. Nonton secara real, bisa kita amati berapa dampaknya manakala kita meningkatkan jumlah produksi. Apakah respon masyarakat untuk membeli produk kita semakin naik, atau semakin turun, atau stagnan saja? Artinya tidak ngaruh. Pada saat seperti itu berarti ending penelitian kita untuk melihat volume produksinya. Kalau memang responnya hanya stagnan, tidak perlu kita meningkatkan produktivitas. Jadi kita produksinya stagnan saja. Kemudian yang berikutnya adalah menguji hipotesis. Dari penelitian sebelumnya, kita akan memperkuat atau kita melemahkan. Jadi kita menguji dari sebuah hasil hipotesis penelitian yang sudah ada atau teori sebelumnya. Kemudian yang terakhir, mengapa sih kita menggunakan pendekatan kuantitatif? Sebenarnya kita yang paling mudah akan mendapatkan ukuran yang tepat. Ada bagian-bagian yang memang mengharuskan kita untuk menggunakan pendekatan yang tepat. Sekali lagi ada dua pendekatan, satu kualitatif, satu kuantitatif. Kualitatif yang bias, subjektif, sehingga hasil galiannya itu berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari informan
yang paling dekat. Kalau kuantitatif, maka hasil bidikan kita adalah ukuran yang tepat. Contohnya pada saat kita membuat sebuah desain produk. Maka setelah kita melihat lokasi, kita adakan penelitian, kita akan menemukan bahwa desain produk yang seharusnya ukurannya adalah sekian. Itu tepat. Tidak lagi ditawar. Tidak lagi iya dan tidak. Tetapi ukuran itu sudah real. Kita akan membuat sebuah perencanaan pengerjaan jalan tol di Pulau Jawa bagian tengah dan selatan misalnya. Kita akan menggunakan sampel dulu. Akan meneliti terlebih dahulu. Kalau kita mengukur rentang dari Jawa Barat sampai dengan Jawa Timur, mengawalinya dari sebuah sampel yang kecil. Berapa kebutuhan bahannya, berapa kebutuhan SDM-nya, belanja SDM-nya, berapa dana yang dibutuhkan, semuanya sudah real. Baru begitu implementasi secara populasi dari Jawa Barat sampai dengan Jawa Timur, itu hasilnya sudah mendekati real. Jadi tidak ada lagi harga tawar-menawar karena ukurannya sudah tepat, sudah baku. Kemudian konsep pendekatan secara kuantitatif yang pertama adalah berpikir positif. Apa berpikir positif? Berpikir positif itu hasilnya pasti itu. Jadi kalau kita itu mengkalkulasi kebutuhan material dari Jawa Barat sampai dengan Jawa Timur dengan panjang asumsi kita 1000 kilo, seandainya sampel kita itu misalnya 100 kilo, kita butuh 10 ton pasir, maka tinggal mengkalikan sampai dengan kilometer ke 1000. Hasilnya sudah jelas. Jadi berpikir positif. Kita uji coba mengenai pembasmi serangga atau racun. Kalau kita menggunakan 1 sendok, maka dari 100 serangga yang kita uji coba akan mati 10. Karena kita berpikir positif, maka kalau kita itu menggunakan 10 sendok, maka semua serangga 100 mati semua. Itu berpikir positif. Yang berikutnya adalah konsepnya menemukan keterkaitan antara variabel dependen dan independen, yang dipengaruhi dan yang mempengaruhi. Dilihat, mengapa hari ini hujan? Karena mendung. Adanya keterkaitan. Kemudian dapat dilihat kalau misalnya pendekatan kuantitatif itu semua informasi data-data yang kita telaah, yang kita ambil harus berbentuk bilangan atau matematik. 1, 2, 3 harus jelas. Sahabat sekalian, belanja material jelas nominalnya, jelas jumlahnya, jelas satuannya. Kemudian yang terakhir, kalau berpikir positif sudah, kemudian menemukan keterkaitan variabel sudah, kemudian datanya sudah dalam bentuk bilangan, dilanjutkan dengan proses analisis data dengan pendekatan statistik. Sahabat bisa menggunakan SPSS dengan program komputer ataupun dapat menggunakan Excel, maupun rekan-rekan bisa menggunakan matematik sederhana manual. Demikian materi kita untuk pendekatan kuantitatif. Masing-masing disesuaikan dengan kemampuan sahabat sekalian.
pada saat menerima informasi materi perkuliahan, sehingga pada saat pendekatan tersebut akan digunakan, maka pendekatan tersebut tepat dilihat dari sudut pandang sesuai dengan kacamata yang saudara miliki. Targetnya penelitian tidak terlalu makan biaya, tidak terlalu banyak makan waktu, tidak terlalu banyak menguras pikiran. Sekali lagi, kita mulai dari nol, tidak ada yang tidak mungkin untuk kita selesaikan, termasuk untuk pembuatan skripsi. Tetap semangat sahabat-sahabat peneliti sekalian, jangan patah di tengah jalan, semuanya adalah cambuk buat kita, baik itu rintangan maupun ada hambatan buat kita. Saya akhiri, semoga tayangan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.